Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back my channel Noiredbab. Selamat datang di channel Noiredbab. Seneng banget aku bisa berbagi konten. Tapi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe biar aku semangat terus untuk bikin konten selanjutnya. Karena ini semua tuh gratis. Oke, spesial di video kali ini aku akan bahas tentang keseimbangan dalam hidup. Maksudnya gimana ya? Jadi kehidupan ini tuh harus seimbang, harus balance. Kita nggak bisa berat sebelah untuk lebih fokus kepada satu hal. Jadi semuanya harus seimbang. Dan keseimbangan itu akan mengarahkan kita pada kehidupan yang damai dan tenang. Kalau kita berat sebelah, itu akan membuat beban. Maksudnya gimana? Tonton videonya sampai selesai. Buat kamu yang ngerasa hidup ini nggak adil, hidup ini gak bisa seperti apa yang kamu mau. Hidup ini membuat kamu berat, membuat kamu lelah dan capek. Kayaknya kamu perlu keseimbangan dalam hidup. Dan spesial di video kali ini aku akan bahas mengenai tentang keseimbangan dalam kehidupan. Pentingnya kita bisa seimbang dalam hidup. Khususnya aku ngomong ke diriku sendiri bahwa kehidupan yang aku jalani itu gak boleh berat di berbagai hal. Semuanya harus balance dan seimbang. Misalkan kita mengejar karir, beratnya di karir terus sampai kita lupa sama kesehatan, sampai kita lupa sama healing kebahagiaan kita, dan kita lupa untuk menikmati kehidupan ini. Ada orang yang terbangun dengan sakit hatinya untuk mewujudkan semua yang ingin dia ciptakan, kehidupan dan kebahagiaan yang ingin dia ciptakan sendiri di hidupnya, sampai hidupnya itu tidak seimbang. Mungkin dia ngerasa capek untuk beberapa waktu, tapi kalau lama-lama dijalanin, hidup yang gak seimbang tuh berat sebelah, yang akan membuat dia lelah dan menilai atau menganggap hidup ini tuh kayak capek aja gitu. Nah, gimana sih cara menyeimbangkan hidup, khususnya bagi kita yang masih muda atau kita yang beranjak dewasa, memahami semua kehidupan, masalah-masalah yang ada dalam hidup kita. Yang pertama, untuk menyeimbangkan kehidupan kamu, perlu dan pintar mengatur waktu. Siapa di sini yang gak bisa ngatur waktu? Jadi waktunya itu diatur sama sesuka hatinya dia, atau sama moodnya dia, se-enjoynya dia. Kalau lagi mager, ya udah mager aja. Kalau lagi nggak mood, ya udah nggak mood aja. Tiba-tiba dia membuang-buang waktu begitu saja dengan stalking dan kepo-kepoin berita-berita viral, gosip-gosip artis yang nggak ada manfaatnya buat hidup kita. Kita cuma jadi penonton, cuma jadi stalker doang, lihat-lihat berita-berita yang up to date. Udah, abis itu kita komen, terus kita nyinyirin hidupnya orang. Karena kamu ngerasa waktu kamu tuh kayak ya udah gue ngapain lagi gitu. Tapi bakal kerasa banget kalau kamu punya mimpi, punya keinginan yang kamu terbatas dengan waktu. Misalkan sekarang umur kamu 25, terus kamu ngerasa bahwa ada beberapa hal yang harus kamu wujudkan dalam membangun mimpi kamu. Nah, di umur 24, 3 ke bawah, kamu ngerasa hidup kamu tuh kayak cuman main handphone, main nongkrong, gak ada faedahnya. Dan di situ kamu ngerasa kamu telat, sedangkan teman-teman kamu di umur 25 udah membangun bisnis, udah membangun jualan kuliner, dan kamu baru memulai. Gak ada yang salah kalau baru memulai, karena tidak ada kalimat terlambat daripada tidak mencoba sama sekali. Tapi kamu akan menyesal ketika orang lain udah maju beberapa langkah, kamu masih di start doang, masih mau jalan gitu. Orang lain udah nyampe di tengah. Nah, jangan sampai itu terjadi ketika kamu mengulur-ngulur waktu yang harusnya kamu produktif, yang harusnya itu bermanfaat buat kamu, malah kamu buang-buang waktu itu dengan gosipin orang, gibahin orang, telepon-teleponan, berkeluh kesah, kepo sama hidup orang. Jadi itu tuh kayak gak ada faedahnya. Dan orang yang bisa mengatur waktu, dia tahu kapan dia istirahat, kapan dia buang-buang waktu buat mager-mager, males-malesan, dan kapan dia harus bekerja dengan maksimal. Orang yang bisa mengatur waktu, dia akan menyeimbangkan kehidupannya dia. Percaya atau enggak, orang-orang sukses sekarang itu adalah orang-orang yang dulunya itu bisa mengatur waktu. Kapan dia belajar, istirahat, kapan dia seneng-seneng, kapan dia happy-happy,
kapan dia berdoa dan beribadah. Jadi semuanya balance, bisa dia atur waktunya. Dan semoga aku, kamu yang nonton video ini, kita semua bisa untuk mengatur waktu yang lebih bermanfaat lagi untuk masa depan kita. Yang kedua, mengetahui keseimbangan dalam hidup itu cara kita memprioritaskan beberapa hal. Banyak orang yang tidak tahu prioritas dalam hidupnya itu apa. Banyak orang yang mengira bahwa ketika masa muda itu adalah hal yang menyenangkan. Hal yang harus diperjuangkan itu adalah cinta, kasih sayang, hubungan, keseriusan. Itu tuh semua tuh kayak ya udah gitu, nggak usah diperjuangin banget. Karena kalau kamu bisa memprioritaskan keinginan kamu, goals di hidup kamu, cita-cita mimpi kamu, itu akan lebih bermanfaat ketimbang kamu mengharapkan seseorang yang datang bisa seriusin kamu, bisa nikahin kamu. No, itu semua nggak ada. Kamu nggak bisa mengharapkan orang lain sedangkan kamunya tidak berkembang, tidak grow, tidak upgrade diri kamu ke hal yang lebih baik. Gimana orang mau datang ke kehidupan kita kalau kitanya aja masih nungguin aja, kapan nih jodoh gue datang, kapan nih pangeran cinta sejati datang. Nggak bisa. Kitanya harus punya prioritas. Apa yang paling penting? Di umur berapa kamu mau mewujudkan mimpi kamu? Memang tidak semua cita-cita itu kesampaian. Tapi masa iya sih gak punya keinginan? Misalkan goals kamu tuh prioritasnya ingin membahagiakan orang tua. Sejauh mana kebahagiaan orang tua? Misalkan kamu bisa menabung untuk orang tua umroh. Kamu bisa memberikan asuransi jiwa kepada dirimu dan diwariskan kepada orang tua. Jadi itu adalah prioritas. Kita nggak bisa hidup nggak ada prioritas, tuh nggak bisa. Semuanya harus pakai prioritas. Karena hal yang terpenting itu adalah hal yang utama yang kamu lihat di hidup kamu nih, apa nih yang penting di hidup gue nih. Jadi nggak bisa kita berharap-harap kayak ya udah jalanin aja, nggak bisa. Harus punya prioritas. Keseimbangan di dalam kehidupan itu adalah mencari pengalaman. Ini yang paling penting. Banyak orang yang memulai sebuah komunitas atau sebuah hal, dia tuh mikirnya gue dapat apa nih? Padahal masih muda gitu. Orang yang masih muda itu harus banyak cari pengalaman, tapi digarisbawahi pengalaman yang positif. Misalkan dia gabung di komunitas, dia gabung di tempat olahraga, di Zoom, di Zumba, di tempat gym. Pengalaman itu harus kita sendiri yang terjun, harus kita sendiri yang jalanin. Kita nggak bisa melihat film 1 jam 2 jam dengan pengalaman orang lain, harus kita yang menjalani itu. Pengalaman itu bukan cuma tentang ilmu, tapi tentang experience kamu untuk mengeksplor alam. Jalan-jalan, kamu bisa kemah, nginap, kamu bisa ikut sosial, dan itu semua yang kamu bangun akan menjadi pengalaman buat diri kamu. Misalkan contoh ya, kamu coba sesekali kamu cobain untuk kemah. Gimana caranya tidur cuma tenda aja, kamu lakuin itu, terus kamu juga lakuin sesuatu yang bermanfaat kayak penggalangan dana, memiliki pengalaman untuk datang ke bencana alam kepada korban-korban yang terdampak. Itu akan lebih berarti ketimbang kamu nonton film dengan endingnya happy atau sad ending gitu kan. Tapi kalau kamu terjun langsung, pengalaman itu akan membekas. Kamu tahu gimana rasanya kehidupan orang lain kalau kamu menjalani pengalaman yang kamu lakukan. Oke, yang keempat itu adalah memiliki manfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Kita nggak bisa memiliki perhitungan untung rugi ketika kita memiliki manfaat untuk orang lain. Kita ngerasa kehidupan ini indah, kita memberi. Dan di ajaran Islam juga dijelaskan kalau sebagian dari harta kita itu ada harta anak yatim. Kita nggak bisa hidup dengan diri sendiri, tuh nggak bisa. Kita harus mikirin gimana caranya agar bisa untuk berbagi ke sesama. Itu akan menghidupkan hidup kamu tanpa berkeluh kesah, tanpa ngerasa berat banget. Yang kelima, hidup bukan untuk harta,
Banyak di antara kita merasa bangga dengan kepemilikan. Udah punya aset rumah, udah punya aset tanah, mobil, rumahnya di mana-mana gitu. Bangga dengan hal itu dan cerita ke orang-orang kalau dia punya berbagai aset. Menurutku, ini pribadi ya pandangan aku, bahwa kalau kita punya keinginan biar hidup kita seimbang, jangan menilai kalau hidup ini cuma untuk nyari duit doang, cuma untuk nyari materi, karena ujung-ujungnya kita meninggal juga di kuburan sendiri gitu. Dan jangan pernah terjebak pada sesuatu yang ngumpulin harta gitu. Ujung-ujungnya kita nggak bisa bedain ini harta yang halal atau harta yang haram gitu, karena saking terbawanya, saking kebiasaannya ngumpulin harta, ngumpulin aset, dia lupa gitu kalau kehidupan juga harus seimbang. Hidup itu dinikmati, bukan untuk ngumpulin harta aja. Jadi seberusahanya kamu berjuang dalam hidup, gak apa-apa kalau kamu gak punya apa-apa, kalau kamu punya harta sedikit atau punya asetnya cuma sedikit, gak masalah. Kebahagiaan itu tidak diukur dengan seberapa banyak harta kamu. Banyak loh orang kaya tapi dia punya sakit mental gitu kan, dia punya beberapa riwayat mental gitu. Tapi orang-orang yang sederhana, yang biasa aja, dia sehat secara mental, fisik, secara jiwa dan raga tuh sehat, karena dia tidak memikirkan hidup untuk harta. Kalau orang kita lihat, wah banyak ya hartanya orang kaya, konglomerat dan lain sebagainya, aku tidak tertarik untuk jadi itu. Aku tertarik ketika hidupku bermanfaat dan kebahagiaan yang aku buat di keluarga aku itu bisa bermanfaat untuk kegiatan-kegiatan sosial yang bisa berdampak pada orang banyak. Oke guys, thank you so much udah nonton video ini. Kita ketemu di next video berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.